Haleluya anak-anak sekolah minggu. Kita beribadah lagi pada hari ini, pada siang hari ini. Semuanya bersuka cita kan aku? Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dulu di dalam doa. Ingatkan aku, kalau sebelum selama mengikuti ibadah, jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang main-main atau yang sedang makan-makan atau tidur-tiduran, itu jangan ya aku. Tetapi semuanya baik, duduk yang rapi, duduk yang manis, telinganya tujukan dan matanya tujukan kepada ibadah kita. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami kembali lagi boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berdaulat penuh Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian semuanya dalam pelayanan ini. Baik yang memainkan musik, baik yang Tuhan yang membawakan pujian penyembahan, baik yang membawakan firman Tuhan, semuanya Tuhan tolong Tuhan jamah Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan kepada kami Tuhan. Bahkan berikan kepada kami hati yang melayani Tuhan, hati hamba. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Segala pengganggu pengacau Kau yang membuat anak-anak kami tidak tenang, roh kegelisahan Kau tidak bisa menghantui mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi Kau tinggalkan kami. Tinggalkan anak-anak sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam mujizat-Mu terjadi ketika ibadah ini berlangsung. Ada urapan Tuhan, ada karunia Tuhan yang bekerja bagi anak-anak kami yang sakit, bagi anak-anak kami yang sedang dalam keterikatan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan yang menyelesaikannya. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
firman kita betapa dahsyat. Tiba saatnya pada saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan kembali, anakku. Haleluya. Mari semuanya duduk yang rapi. Jangan ada yang berjalan-jalan, ya anakku. Semuanya duduk dengan tenang, dengan rapi, karena kita mau berhadapan dengan hadirat Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menaburkannya, berikan hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kuasa-Mu bekerja dimanapun anak kami berada semuanya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai mereka. Engkau Tuhan yang menuntun mereka dan mengajari mereka, memberikan telinga dan hati mereka yang tertuju kepada firman saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak ibu, anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, mari buka Alkitabnya ya anakku. Yang kelas 3, 4, 5, 6 mungkin sudah bisa baca ya anakku. Kalau yang belum bisa baca, mari dengarkan firman Tuhan dengan baik ya.
sekalipun anak-anak ibu tidak membacanya, tapi ibu akan bacakan dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini di kitab Yohanes 20, kitab Injil Yohanes ya anakku, yaitu Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayat 24, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan berkata, yaitu perikop tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita baca bersama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," katanya. Firman Tuhan ini mengajari kita, katanya, supaya kita percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihatnya. Tidak demikian dengan Thomas. Thomas bagaimana anakku? Thomas adalah orang yang percaya kalau dia melihat Tuhan Yesus. Anak-anak ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu semua. Siapa yang sudah pernah ketemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung? Mungkin tidak ada yang pernah melihat ya anakku. Ibu sendiri juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tetapi apakah ibu tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui apa anakku kita percaya kepada Tuhan Yesus? Melalui firman-Nya. Melalui firman yang ada di dalam Alkitab ini, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Di dalam firman-Nya juga dikatakan, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah Tuhan kita itu sendiri. Jadi bagaimana kita tidak percaya? Kita harus percaya kepadanya, karena firman itu, firman ini, firman yang kita baca, firman yang selalu kita renungkan setiap hari, itu adalah Allah sendiri. Walaupun ibu tidak melihat Tuhan Yesus secara pribadi dan langsung, tetapi ibu merasakan, ibu membaca bagaimana kepribadiannya, ibu mendengarkan bagaimana teladannya Yesus itu, sehingga ibu percaya kepada Yesus. Demikian dengan anak-anak ibu sekolah minggu semuanya. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan Dia. Untuk itu bagaimana kita supaya mengenal Dia. Untuk itu bagaimana kita supaya kita dekat dan tahu bagaimana pribadinya, bagaimana Yesus itu sesungguhnya. Mari baca firman Tuhan. Mari berusaha untuk mengenal Dia melalui firman-Nya, melalui pembacaan firman Tuhan. Hari ini ibu membawakan firman ini adalah untuk mengajak anak-anak ibu untuk mau membaca firman Tuhan, untuk mau membaca Alkitab, untuk mau merenungkan ini dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Aku tidak mengenal Yesus secara langsung. Aku tidak pernah melihat Dia secara langsung. Untuk apa aku membaca? Untuk apa aku percaya kepadanya? Itu sudah salah besar bagi kita. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah sendiri ada di sini.
Jadi mari anak-anak ibu yang sudah mulai pintar membaca, mari mulai membaca firman Tuhan. Ada skedul pembacaan firman Tuhan, mari mulai baca ya anakku. Mari mulai baca. Sekalipun kamu belum bisa secara rutin semuanya, tetapi mari mulai belajar membaca firman Tuhan agar kita mengenal siapa pribadinya, sehingga kita bisa meneladaninya dan ikut melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa langsung seperti dia, tetapi kita mau berusaha. Beberapa minggu yang lalu ibu menyampaikan firman sebagaimana Sakeus. Dia berusaha untuk mengundang Yesus. Dia berusaha untuk melihat bagaimana Yesus itu. Dengan arti kata dia mau melihat dan meneladani, bahkan mau melakukan bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biar itu juga dijadikan kepada kita. Tidak seperti Thomas yang ada di dalam cerita ini. Thomas berkata, dia tidak akan percaya katanya sebelum dia mencucukkan tangannya, jarinya ke dalam tangan Tuhan yang kena paku itu, ke dalam lambungnya yang kena paku tadi. Dia tidak akan percaya katanya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dia sudah hidup kembali dan sudah mengalahkan maut. Dia tidak percaya. Jangan seperti itu anakku. Tetapi mari percaya kepada Yesus melalui firman-Nya ini. Kita percaya kepadanya. Untuk itu ibu mengajak anak-anak sekolah minggu, mari belajar membaca firman. Mari mulai belajar membaca firman. Sehingga apa? Sehingga kamu nanti punya iman yang teguh. Kamu bisa juga beriman untuk masa depanmu. Engkau juga bisa beriman bagaimana kehidupanmu kelak nanti. Engkau akan berdoa. Engkau akan melihat bagaimana aku nantinya. Tuhan, aku mau sebagaimana firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya Tuhan janji-janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau akan menolong kami. Itu bisa kita katakan ketika kita sudah meneladani Dia, ketika kita sudah membaca Dia, membaca firman ini, membaca bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana pribadinya, bagaimana kesukaannya setiap hari di dalam hidupnya. Anak-anak ibu, mungkin kamu punya teman, kamu tidak akan bisa mengenal dia dengan lebih dalam kalau kamu tidak sering bertemu dengannya. Kamu tidak akan bisa tahu apa yang menjadi kesukaan temanmu kalau kamu tidak sering bertemu, bahkan kamu tidak berbicara dengannya sering. Tetapi ketika kamu sudah menjalin persahabatan yang baik, ketika kamu sudah sering berhubungan melalui HP ataupun bertegur sapa, dengan lambat laun kamu akan mengetahui siapa temanmu itu. Kamu akan mengerti bagaimana kesukaannya, bagaimana makanan kesukaan, minuman kesukaannya, bagaimana baju warna kesukaannya. Kamu akan mengerti akan hal itu. Demikian jalan Tuhan. Kalau kita bergaul arif dengan Dia, maka Dia juga akan kita mengerti apa yang menjadi keinginannya, agar Dia mau memberikan jawaban doa kepada kita, agar Dia mau melindungi kita, agar Dia mau menyertai kita, agar Dia mau tetap menjadi terang bagi jalan kita. Maka kita akan berusaha melakukan apa yang Dia lakukan, karena Dia adalah Maha segalanya. Dia Maha Pengasih. Segala yang baik adalah daripadanya. Jadi tidak mungkin ada di antara kita anak-anak sekolah minggu yang menginginkan yang tidak baik. Mungkin ibu akan bertanya kepada anak sekolah minggu, mungkinkah dari antara anak-anak sekolah minggu menginginkan agar nanti nilai ujiannya merah? Adakah yang demikian? Adakah anak-anak sekolah minggu yang menginginkan nanti masa depannya atau cita-citanya tidak tercapai? Adakah itu keinginanmu? Pasti tidak. Ibu percaya semua keinginan orang adalah yang terbaik. Jadi sumber kebaikan itu, sumber segala yang baik itu adalah Yesus. Tetapi segala yang tidak baik itu datangnya dari setan. Jadi mari kita meneladani Dia, sumber kebaikan tadi, sumber pemberi berkat, sumber pemberi pelindung bagi kita itu, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana kita supaya bisa mendapatkan itu semua?
Mari kita baca dia. Mari kita baca firman-Nya. Mari kita teladani Dia sehingga kita nantinya bisa mengerti apa yang menjadi keinginannya, supaya doa kita bisa dijawabnya. Satu hal contoh, misalnya kita dengan ibu kita. Kita tahu ibu kita itu adalah orang tua yang melahirkan kita. Tetapi kita tidak tahu nanti apa yang menjadi kesukaannya. Mungkin dia juga tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita melakukan apa yang menjadi kesukaannya, dengan tidak pun kita memintanya, ibu itu akan memberinya kepada kita ketika dia melihat bahwa itu kita butuhkan. Demikian dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan. Ketika kita itu ketika kita sedang membutuhkannya, maka Dia akan langsung turun tangan untuk menolong kita. Karena kita memang membutuhkannya. Karena kita melakukan apa yang Dia lakukan. Karena kita melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Jadi mari, dari mana semua itu kita dapat? Dari firman Tuhan ini. Dari Alkitab kita ini, nakku. Mari belajar anak-anak ibu. Kalau tidak mengerti apa yang kamu baca, mari tanya orang tua kamu. Mari tanya guru-guru sekolah minggumu. Mari tanya teman-temanmu. Jangan hanya game dan game terus yang kita mainkan setiap hari. Ibu berulang-ulang dan tidak akan mungkin ibu putus asa untuk mengatakannya. Tapi ibu akan terus mengatakannya kepada kalian semua. Jangan terikat kepada game. Jangan terikat kepada HP. Jangan gara-gara game kamu sudah terlambat semuanya. Kamu terlambat tidur, kamu terlambat bangun, kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak mendengarkan apa kata orang tuamu. Tetapi mari, Thomas di sini hanya percaya ketika dia melihat. Thomas hanya percaya ketika dia merasakannya. Ketika dia tidak melihat, dia tidak percaya. Tetapi firman Tuhan di ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi mari kita anak-anak ibu mau semuanya yang sudah sekolah, jangan karena sudah pintar membaca maka belajar di dalam YouTube, belajar di dalam Google bagaimana cara menginstal game, bagaimana cara mendownload game supaya dapat game yang ini, game yang itu, yang mana lagi, sehingga kamu kotak-kotak pikiranmu itu dipenuhi dengan gadget. Jangan ya anakku, masa depanmu akan hancur kalau kamu demikian. Itu adalah pekerjaan setan. Pekerjaan setan yang tidak berguna bagi hidupmu. Kamu boleh bermain, kamu boleh memakai HP, tetapi bukan untuk yang tidak baik. Jadi mari anak-anak ibu, mari belajar membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu dikatakan kitab Mazmur, kan aku? Di dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi suluh bagi hidup kita, adalah senter dalam kegelapan kita. Jadi mari anak-anak ibu mulai hari ini, mari aku belajar membaca. Mari membaca firman Tuhan. Mari ikuti pembacaan Alkitab kita ya anakku, agar kamu menjadi terbiasa kelak. Jangan kamu nanti mengatakan, enggaknya ada Yesus tadi. Ngapain kita mesti percaya kepadanya? Ngapain kita mesti ibadah? Ngapain kita mesti berdoa? Yesus juga tidak pernah kita lihat. Yesus juga tidak pernah datang kepada kita. Itu kita katakan. Karena apa? Karena kita tidak pernah membaca firman-Nya. Anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, mari baca firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan di dalam YouTube-mu. Mari dengarkan firman Tuhan ketika guru-guru sekolah minggu membagikan firman Tuhan. Mari dengarkan apa yang dikatakan orang tuamu tentang firman Tuhan, sehingga kamu bertumbuh dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mulai hari ini nakku, jangan karena harus melihat, kamu harus baru percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti Thomas ini. Tetapi Tuhan sangat memuji, sangat memberkati orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi mari kita percaya kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya.
anakku. Jadi kita akan mengikuti ibadah offline pada bulan 2 ini. Semua anak-anak ibu kami undang untuk beribadah pada bulan Februari nanti. Di awal kita akan beribadah. Jangan katakan, ngapain beribadah, nggak ada gunanya kok, Tuhan Yesus juga nggak kelihatan. Jangan gitu ya anakku. Tetapi mari ibadah itu berguna untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Itu kata firman Tuhan, bukan kata ibu. Ibu hanya menyampaikannya. Jadi mari anak-anak ibu bertobat mulai hari ini. Jangan seperti Thomas yang hanya melihat dulu baru percaya. Tetapi marilah firman Tuhan ini, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi mari kita percaya kepada firman ini dengan sungguh-sungguh. Itu adalah satu modal kehidupanmu kelak nanti sampai kamu dewasa anakku. Jadi ibu tidak jemu-jemu mengatakan bahwa ini adalah waktu yang terbaik bagimu. Engkau sudah mulai mengerti firman Tuhan nantinya sampai kamu remaja, sampai kamu dewasa, bahkan sampai kepada keluargamu kelak nanti, dan sampai menguti rambutmu. Karena Tuhan sangat mencintai orang-orang yang mau melakukan firman-Nya di dalam hidupnya. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan sangat banyak di dalam ini anakku. Kalau kamu mau membaca ini, kamu sangat bersuka cita karena janji-janjinya yang begitu indah, yang begitu besar kepada kita. Dia tidak memakai uang untuk menerima janjinya, tetapi cukup untuk mencarinya dan melakukannya. Kita membacanya, mencarinya, kita melakukannya dalam hidup kita, maka kita mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan kepada setiap firman-Nya. Jadi mari lakukan firman ini dalam hidupmu setiap hari, kelak kamu akan menuai hasilnya. Haleluya. Semua anak-anak ibu diberkati. Ibu percaya semuanya akan diberkati. Jangan untuk melihat saja dulu baru percaya, tetapi mari percayai firman Tuhan, karena disinilah ada firman-Nya, disinilah ada kita, Yesus itu dan Allah itu sendiri ketika kita membacanya. Jadi mari anak-anak ibu, mari berusaha untuk mau membaca firman Tuhan, walaupun satu perikop setiap hari, itu pun tidak menjadi masalah. Kelak kamu nanti akan bisa mengikuti schedule kamu masing-masing pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah mengikuti online selama ini. Kita akan bergabung di dalam offline sekolah minggu kita pada bulan Februari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Anakku, hari ini kita akan berdoa, tetapi terlebih dahulu kita mau memuji menyembah Dia sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita puji, kita muliakan Dia. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Engkau Allahku yang setia. Haleluya. Selalu yang terbaik.
jadikanlah dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, keagungan hanya bagi nama-Mu. Berkatilah Tuhan semua anak-anak kami ya Bapa. Berkatilah dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi dengan darah-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajari anak-anak kami di tempat ini Bapa, sehingga anak-anak kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi mereka. Engkau Tuhan ingin menuntun mereka kepada maksud dan rencana-Mu. Kelak masa depan mereka Engkau pegang Tuhan, bahkan sampai kepada sorga-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik, Hamba-Mu bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus Kau terus berkata-kata kepada mereka. Telinga hati pikiran mereka Tuhan tetap tertuju kepada firman-Mu. Bapa, ingatkan orang tua mereka untuk terus mengingatkan firman-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah ini dijadikan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Anak-anak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu di tempat ini. Mari kita berdoa buat anak-anak Ibu yang mengikuti pertama kali ibadah online, bahkan juga yang sedang sakit, yang sedang mengalami satu masalah, beban atau keterikatan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu untuk melepaskan semuanya, baik itu penyakit kita, baik itu keterikatan kita. Di dalam nama Yesus semuanya pasti Tuhan tolong, karena itu ada di dalam janjinya, di dalam firman-Nya. Untuk itu mari baca firman Tuhan, kelak kamu nanti mengerti bagaimana kamu supaya terlepas dari ikatan, bagaimana kamu supaya disembuhkan, bagaimana kamu supaya diberkati. Semua ada di dalam firman Tuhan. Mari pada saat ini kita berdoa kembali kepada Tuhan, kita memohon kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu. Kami mohon kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Masuklah Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Tuhan, kami mau bertobat dan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menuntun hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh masuk ke dalam sorga-Mu yang kekal. Tuhan, tuliskanlah nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu. Kami mau melakukan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Ajari kami Bapa, berikan kami pengertian, berikan kami pengetahuan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami boleh lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Berkati juga anak-anak kami yang sedang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit. Bahkan pendamping-pendamping mereka, orang tua mereka Tuhan, yang bersama-sama dengan mereka pada saat ini. Tuhan tolong memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Urapi mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan darah-Mu yang berkuasa. Jauhkan mereka dari segala bentuk penyakit Tuhan, dari segala COVID Bapa, tidak bisa menjamah mereka. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat Bapa. Bahkan Tuhan Yesus memberikan jalan terang bagi mereka, membukakan jalan-jalan berkat bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan firman, sudah berdoa, sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, agar Tuhan mengembalikannya melalui orang tua kita. Bahkan Tuhan akan mengembalikan
lahirnya juga kepada kita. Kita akan diberkati dengan kepintaran, kita akan diberkati dengan kesehatan, bahkan kita akan diberkati sampai kepada masa depan kita. Haleluya. Mari berikan yang terbaik. Mari nanti berikan kepada guru-guru sekolah minggu, bahkan juga kepada orang tua kita untuk dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan. Haleluya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita memuji Tuhan. Sungguh sukacitamu. Haleluya. Kita akan pujian kita bersama. Semuanya bangkit berdiri kembali. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Tuhan telah memelihara kami dari awal pertengahan ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Kami tahu Tuhan semua ini karena kebaikan Tuhan semata. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga sudah memberi sebagian yang Tuhan telah titipkan kepada orang tua kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi, berkati usaha pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Apapun yang dikerjakan orang tua anak-anak kami ini, baik yang ada di ladang, di pasar, bahkan yang ada Tuhan Yesus di kantor, bahkan berbisnis ataupun usaha apapun itu Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Tolong kami semua jamah dengan kuasa-Mu, kami semua sehat, panjang umur diberkati, bahkan kami akan Tuhan mengikuti Tuhan ibadah offline kami. Biarlah semuanya Tuhan yang mengaturkan dengan baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini, kami kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya Tuhan.